orang menghadapi krisis 90 sekian persen pasti masalah uang. Betul? Padahal uang itu enggak pernah bermasalah. Loh, saya balik lagi. 90 sekian persen orang kalau menghadapi krisis biasanya karena masalah uang. Salah besar. Justru yang konsentrasi hidupnya pada uang, maka orang itu akan digilas oleh uang itu sendiri. Hapus konsep yang salah di hidup kita. Enggak punya uang itu bukan masalah. Kok enggak ada yang nyaut? Saya ulangi. Enggak punya uang itu. Kenapa? Apanya? Enggak muncul di mana? Oh, sumnya beda. Iya. Nah, siapa megang sumnya gereja? Gimana, Fit? Udah, itu suara apa itu? Oh. Udah? Oke, jadi ada 2 sum ini, Yul. Oke, saya ulangi lagi. Saudara mulai hari ini harus menghapus konsep yang salah. Enggak punya uang itu bukan masalah. Pasti jawabannya, lu enggak masalah gimana? Enggak bisa beli ini, enggak bisa beli itu. Saya kejar lagi. Apakah orang hidup harus beli terus setiap hari? Ya wis. Berarti bukan masalah enggak punya uang. Maaf ya, ini pengalaman saya enggak malu cerita ini. Nah terus kalau lagi lapar gimana enggak punya uang? Ada 2 cara. Nah itu suaranya kok masih keluar ya, dari mana? Fit, coba di volumenya atau di mute. Ada 2 cara kalau kita sedang tidak punya uang dan kita perlu sesuatu. Ya, perhatikan baik-baik. Nomor 1, periksa. Ini keperluan atau keinginan. Setuju ya? Nah, orang yang selalu masuk Taufik, mana istrimu? Kok enggak diajak? Orang yang selalu mengatakan enggak punya uang itu krisis atau masalah. Karena dia tidak bisa membedakan antara keinginan dan keperluan. Betul tidak? Mana yang betul harus kita penuhi? Keinginan atau keperluan? Keperluan. Bukan keinginan. Maka itu, Joanna, kamu ngomong apa itu lagi? Hebat tuh anak. Keperluan, oke, pintar kamu. Dia itu masih kecil loh saudara. Umur berapa dia? Siang? 4 tahun. Semangat sekali. Oke ya, saya ulangi, ini penting. Justru kalau saudara tidak, Pak Gembala sudah datang. Kapan cukur kayak anak SMA loh sekarang ini. Wah keren Pak Jo ini. Hebat sekali. Itu karena istrinya hebat, makanya itu suaminya awet muda begitu. Oke. Amin. Oke ya. Jadi kalau saudara enggak punya uang dan saudara berkata itu krisis atau masalah, salah. Ya, saya ulangi. Ketika kita enggak punya uang dan harus beli sesuatu keperluan kita, kita harus ngecek ini keperluan atau keinginan. Betul tidak? Maka itu Filipi 4 ayat 19. Coba kita lihat firman ini. Filipi 4 ayat 19. Yuk. Nah, setelah kita baca ayat ini, mari kita teliti. Di mana persoalannya, di mana krisisnya. Tuhanku. Nah, izinkan saya berkata, kalau ada kata Tuhanku, enggak peduli agama apa. Karena kalau orang memanggil Tuhan,
langsung menunjuk satu pribadi pencipta alam semesta. Di ruangan ini ada yang Muslim, ada yang Buddha, saya dengar, ada yang nggak percaya, nggak apa-apa. Tuhanku. Kalau bicara Tuhanku, berarti cuma satu pribadi. Akan apa? Segala itu berapa hal? Semua. Keperluanmu, keperluan kita. Bedakan. Bukan keinginan kita. Sekaya-kayanya papa mama yang kaya. Dan bisa memenuhi semua permintaan anak-anaknya. Apakah semua permintaan anak-anak orang kaya harus dipenuhi? Tidak. Yang dipenuhi keperluan anak-anak, bukan keinginan anak-anak. Nah, menurut, apa kata lain menurut? Ada persyaratan sesuai dengan kekayaan. Kekayaan siapa? Balik yang pertama, kekayaan Tuhan. Dan kemuliaannya. Nah, ini yang banyak orang tidak melihat. Apa itu kemuliaannya? Bukan kemuliaan kita. Bukan untuk kemewahan kita. Bukan untuk hawa nafsu kita. Bukan. Dalam Kristus Yesus. Berarti menurut firman ini, akankah ada manusia keperluannya enggak terpenuhi? Lu jawab dong. Tidak. Maka itu kalau sampai ada di antara kita ngalami krisis, tapi keperluanku kok enggak terpenuhi? Jujur, itu pasti keinginan saudara enggak terpenuhi. Kok enggak amin? Maaf ya, saya cuma cerita. Sampai hari ini loh saudara. Sampai hari ini. Kalau saya ngomong ini jangan disalah ngertikan. Saya itu enggak punya mobil pribadi sampai hari ini. Sebab mobil pribadi bukan keinginan, bukan keperluan saya. Daripada saya harus ngurus mobil pribadi, bayari pajak, servis, ya yang di jalan banyak kok. Kok enggak amin? Maka itu saya enggak pernah stres ngurusin mobil. Maaf loh, yang punya showroom mobil saya minta maaf. Jadi mobil itu bukan keperluan saya. Nah, segala sesuatu yang bukan keperluan kita, tolong catat. Itu artinya juga bukan keinginan kita. Betul enggak kalimat ini? Ini yang harus kita miliki konsep ini. Jadi menurut Filipi 4 ayat 19, anak-anak Bapa di surga tidak akan kekurangan keperluan apa saja. Maka itu hukum diri sendiri, kalau ada di antara kita merasa kurang, itu pasti keinginan kita yang kurang. Kalau keperluan cukup, lo enggak percaya. Kalau cuma keperluan cukup. Nah, hal kedua. Lihat terus di mana kalau lagi lapar enggak punya duit. Kok diam semua? Nah, itu pengalaman saya. Kerja apa saja, sekasar apa, serendah apa, pasti bisa makan. Setuju kalimat ini? Saya ulangi, kerja serendah apa, sekasar apa, pasti bisa makan kalau kita mau. Berarti nggak akan ada kelaparan. Tapi kalau sampai sudah kerja ini tetap nggak dapat, nah itu yang saya alami. Jam makan datang ke rumah teman baikmu. Dulu serius. Kan teman baik toh, ya tapi jangan tiap hari.
Gantian, nggak apa-apa, silakan gantian. Lo serius, itu saya kerjakan kok nggak punya sudah. Nah kalau sampai jam makan sudah ke rumah teman rumah teman baik kita, ternyata sampai situ nggak diajak makan, cuma disuguhi minum, langsung ngomong senasib. Betul? Saudara percaya nggak puasa itu sehat? Betul? Puasa itu sehat, itu detoks alami. Minum air jernih saja, luar biasa. India itu negara yang unik. Ternyata di India itu cukup banyak ya orang-orang yang nggak makan bertahun-tahun nggak mati loh. Aneh. Dan itu terbukti. Maka itu krisis itu bukan masalah. Tapi itu berkat. Karena kita akan belajar hal-hal baru di balik krisis. Setuju ya ngomong ini? Itulah firman Tuhan yang menjamin kita. Alam ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Tuhan menyediakan semuanya. Satu ayat lagi. Kejadian 8:22. Nah, jadi apa yang saya ajarkan, saya sampaikan, itu yang saya alami sejak dulu. Maka itu dalam hidup saya nggak pernah takut kekurangan. Krisis itu indah. Ada konsepnya ini. Selama apa masih ada? Bukan uang. Maka itu yang masih nganggap tiap kali ada krisis pasti uang. Salah. Selama bumi masih ada. Bukan selama uang masih ada. Ada apa? Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Takkan berhenti-berhenti musim dingin dan musim panas. Takkan berhenti-berhenti musim kemarau dan musim hujan. Takkan berhenti-berhenti siang dan malam. Nah firman ini saya lakukan sampai hari ini. Selama bumi masih ada dan kalimat pertama takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Kesimpulannya kalau sampai ada orang ngasih kekurangan karena dia malas menabur. Jangan cuma nunggu, salah. Ini jaminan Tuhan. Maka itu jangan takut dengan krisis. Selama bumi masih ada. Walaupun cuma saudara ngelihat tanah yang di dalam ember. Kecil bukan? Enggak apa-apa. Tabur sesuatu di dalam tanah itu. Pasti makan, pasti hidup. Ini jaminan Tuhan. Nah kalau begitu krisis yang sesungguhnya itu apa? Gampang. Krisis sesungguhnya itu pola pikir kita. Saya ulangi. Krisis yang sesungguhnya itu pola pikir kita. Kira-kira betul atau salah? Pola pikir yang bagaimana? Nah, kita lihat Lukas 16. Ada 3 ujian yang Tuhan ajarkan untuk kita menang atas krisis. Lukas 16 mulai ayat 10. Dan 3 ayat ini yang diucapkan Tuhan Yesus itu sangat universal. Artinya dunia pun mempercayai itu. Ya, universal. Udah? Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara,
salah satu tujuan psikotes kalau orang mau ngelamar kerja. Ada atau istilah psikotes ya? Salah satu tujuannya itu ngetes dan ngecek orang ini teliti atau tidak. Renungkan. Dan ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Jadi dalam hidup itu orang yang teliti, apa kata lain teliti? Apa ya? Cermat. Apalagi? Apa? Detail. Apa Victor? Hati-hati. Itu yang paling penting dalam hidup. Teliti, hati-hati, detail. Ya, enggak ngentengkan hal-hal kecil. Orang ini akan sukses. Maka itu tiap kali ada di antara kita menghadapi krisis, coba cek. Kapan aku enggak teliti? Sehingga ada yang kelewatan. Firman ini luar biasa. Jadi, saudara yakin mulai hari ini, orang yang teliti, orang yang detail, orang yang hati-hati, itu pasti enggak pernah mengalami krisis. Karena dia lihat semuanya. Maka itu semua dimulai dari hal yang kecil. Ada istilah dalam bahasa Indonesia. Yang namanya manusia wajar enggak mau susah langsung sukses. Loh manusia loh. Ya atau tidak? Saya ulangi, yang namanya manusia itu wajar. Enggak mau repot-repot, enggak mau susah-susah, langsung berhasil, langsung kaya. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia itu keren sekali. Saya enggak tahu siapa yang buat. Berarti orang ini mulai apa-apa dari atas atau dari bawah? Ayo Pak, jawab dong. Kalau enggak mau susah, maunya cepat sukses saja. Mulai dari atas atau dari bawah? Nah, catatan ini ya. Sampaikan kepada anak-anak muda. Ternyata satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas itu penggali kuburan. Lu keren lu istilah itu saudara. Maka itu orang yang gak mau merangkak dari bawah. Langsung mau dari atas. Berarti orang itu sedang menggali kuburan untuk dia sendiri. Dan ini firman-Nya. Harus mulai apa-apa dari bawah. Sebelah, Fung, sana kosong. Lewat sini aja, ya. Ayo. Saudara, ini fakta. Jadi ketelitian itu mutlak. Betul? Ketelitian itu mutlak. Hal-hal kecil. Perhatikan, maka itu psikotes banyak yang gagal karena dianggap remeh. Ah gampang ini, gampang. Ternyata itu jebakan. Nah begitu orang itu dites pakai psikotes, walaupun gelarnya tinggi, pengalamannya hebat, tapi hal kecil enggak teliti, lewat. Ayat 11. Ini cara Tuhan menguji kita untuk menang. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal uang, ya, karena banyak orang nggak ngerti apa itu mamon, uang. Saya ulangi. Jadi jikalau kita, saudara dan saya tidak setia, tidak jujur dalam hal uang, nah uang itu disebut barang yang tidak jujur. Mengapa uang itu disebut tidak jujur? Karena satu-satunya benda yang banyak dipalsu itu uang. Maka itu uang itu enggak pernah jujur, banyak palsunya. Tapi banyak yang sayang loh, banyak yang cinta uang. Oke, saya lanjut. Siapakah yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Nah ini kalimat yang aneh.
Anehnya di mana? Hampir tidak ada manusia yang tidak berkata harta itu adalah uang dan uang itu harta. Betul atau tidak? Seluruh dunia akan punya konsep itu. Tapi hanya satu pribadi yang pernah bicara, ternyata uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Uang itu sebagai bahan ujian. Kalau kita jujur dengan uang yang tidak jujur itu, maka harta yang sesungguhnya akan jadi bagian kita. Lama saya mikirkan ini, apa sih harta yang sesungguhnya? Ternyata ada tulisan yang ditulis seseorang berapa puluh tahun yang lalu. Dalam bahasa Inggris disebut what money can buy. Apa yang bisa dibeli dengan uang. Dan tulisan itu luar biasa. Maka itu yang masih konsentrasi pokoknya uang. Pokoknya uang. Hari ini catat. Ternyata uang itu bukan segala-galanya. Ingat 2021 ketika virus Delta merajalela. Uang bisa menyembuhkan enggak? Orang kaya pun harus menerima fakta. Jadi begini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Pertanyaannya, uang bisa beli tidur yang nyenyak enggak? Lu jawab dong. Uang bisa beli suplemen, vitamin, obat-obatan yang mahal. Tapi uang bisa beli kesehatan? Jawab. Loh saya tanya, bisa? Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang gak bisa beli intelektual. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta sampai miliar. Tapi uang bisa beli sukacita dan bahagia. Jadi kita menemukan fakta ini. Uang bukan segala-galanya. Maka itu kalau ada orang bertanya, jadi kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Salah atau benar setelah kita tahu ini? Salah. Kalau orang berkata bekerja itu untuk hidup, itu artinya orang kaya enggak mati-mati. Lu katanya kerja untuk hidup. Lu ya atau tidak? Uang bisa memperpanjang umur? Tidak. Lalu apa jawabannya? Kerja itu untuk apa? Jawabannya kerja itu tanggung jawab. Bukan untuk hidup. Hidup itu dimiliki oleh yang punya hidup. Siapa yang punya hidup? Tuhan. Jadi bekerja bukan supaya hidup. Karena kenapa ada masalah? Nah, kalau konsep bekerja untuk hidup, maka orang kaya enggak mati-mati. Karena uangnya makin banyak. Tidak. Itu salah besar. Nah, jadi harta sesungguhnya itu kebahagiaan, damai, sukacita, rasa cukup, puas dengan apa yang ada. Maka itu banyak teori yang mengatakan orang yang bahagia dan kaya kalau dia bisa berkata cukup untuk hidupnya. Betul atau tidak? Orang yang bisa berkata cukup, hidupnya tenang. Dapat banyak, dapat sedikit tidak mempengaruhi tidurnya. Tapi orang yang konsentrasinya ke uang, waduh, dapat banyak bingung, enggak dapat banyak lebih bingung lagi. Tapi kalau orang itu bisa berkata cukup, ya wis. Nah ternyata manusia yang bisa berkata cukup
maaf, harus berani belajar kepada binatang. Loh, serius loh. Coba jawab. Yang punya ternak, punya binatang peliharaan pasti tahu. Binatang itu kalau sudah kenyang, beri makanan yang dia suka, dimakan enggak? Enggak, ditolak aja enggak. Nah manusia, jadi saya belajar dari binatang. Apa sih bedanya kita dengan mereka? Cuma satu, kita punya kantong banyak, mereka enggak punya. Renungkan kalimat ini. Karena mereka enggak punya kantong, enggak punya lemari, jadi kalau mereka punya lebih diapakan? Lu jawab bener. Binatang itu enggak punya kantong kresek, kantong apa, tupperware, lemari, enggak punya. Jadi kalau ada yang lebih dari mereka diapakan? Tinggal kasih yang lain. Nah kalau kita dibungkus. Maka itu makin banyak kantong kita makin stres. Nyimpennya di mana? Saya tuh sampai hari ini saudara mencari loh, tapi itu kok nggak ketemu. Dulu saya pernah baca suatu tulisan. Ternyata kalau kita mau hidup sehat, sehari itu ukuran makan itu cuma di 2 telapak tangan kita itu ukurannya. Jangan pernah ingin lebih dari 2 telapak tangan ini. Nah, apa yang bisa kita pegang di dalam 2 telapak tangan kita, itu gunakan hidup untuk hari ini. Saya lupa siapa tulisan yang nulis, tapi saya percaya itu Roh Kudus. Maka itu orang yang mau lebih dari 2 telapak tangan itu, dia pasti sakit. Ternyata cuma ini ukurannya. Keren ya. Ini yang Tuhan beri, ya cukup ini aja. Termasuk apa saja yang kita pakai. Maka itu di 1 Timotius 6 ayat 8. Kita lihat dulu ya sebelum ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 8. Ini tulisan cukup dalam hidup. Ayo Fit, mana? 1 Timotius 6 ayat 8. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya asal enggak kelaparan dan enggak telanjang. Cukup. Kenapa ada fakta ini dalam hidup? Ternyata orang itu umurnya makin tambah, makannya makin dikit. Loh, betul atau tidak? Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, lambungnya wis mengkeret. Betul, karena usia. Yang kedua, kalau usianya tambah, gerak kan gak terlalu banyak. Jadi nggak perlu energi banyak-banyak. Maka itu kalau sudah tua geragas. Tahu kata geragas? Apa itu? Nyonyo, ya, rakus. Penyakitnya malah banyak loh. Betul ya? Nah ini loh, asal ada makanan pakaian cukuplah. Begitu pula baju. Iya, nggak apa-apa, nggak beli 2 tahun nggak beli baju baru nggak apa-apa. Nah, saya beritahu resepnya. Terus ada orang ngomong, loh aku nih lihat kamu 2 tahun bajumu pancetai. Ya wis tukokno konci ngomong kok. Loh betul nggak? Yang komen kan kamu, ya kamu belikan. Buat aku nggak masalah 2 tahun nggak beli baju. Amin. Makanya hidup tuh jangan perhatikan kata orang. Saya tuh paling cerewet kalau ada orang menikah soal pestanya itu. Yang harusnya senang setelah menikah
Tapi banyak pengantin goblok. Setelah menikah makin stres, utangi gak lunas-lunas. Loh betul nggak tuh gobloknya sendiri. Nah biasanya orang setelah menikah stres bayar utang karena gua tak no cangkeme wong. Loh kamu itu mau menikah, nanti orang ngomong apa kamu nggak pesta? Untuk papa mamanya juga, loh apa nggak malu kalau kamu anakmu menikah kamu nggak pesta? Saya pun punya jawaban. Yang minta pesta siapa? Ya saya ngomong. Jawablah, oh jadi kamu pengen pesta. Ya udah kamu yang buat, aku yang datang. Kenapa? Loh, betul atau salah? Loh yang minta pesta siapa? Loh tanya kok. Tanggal 5 Maret yang lalu. Kami diundang ke pemberkatan nikah. Ya, dari anak keluarga yang kami kenal. Dan pemberkatannya pas di tempat acara. Diberitahu, ini dekorasinya saja 1,5 M. Wih, dekorasinya saja, belum yang lain-lain. Ya saya sih nggak komen apa-apa, duit-duitnya kok. Coba bayangkan, setelah dipakai foto cepret, protoli lagi. 1,5 M. Maaf. Nah ternyata di antara orang kaya itu saingan. Wah kalau nanti anak kita menikah ya harus lebih hebat dari dia dekorasinya. Nanti orang ngomong apa? Ngeri loh saudara. Yang punya dekorasi saya minta maaf ngomong ini. Kan lebih baik dipakai untuk modal hidup. Begitu tolong ya. Kalau ada teman-teman mau mantu, ajari. Jangan buat pengantin terbeban hutang. Udah lebih baik. Yang mau datang mendoakan itu yang lebih kita hargai. Bukan cari makan. Maaf ya, maaf. Ada yang gak setuju saya tahu, maaf. Saya tidak melarang kalau sudah mau pesta silakan. Mau dekorasi berapa M silakan. Saya cuma ngomong. Ya, gak nyuruh untuk tidak. Jadi walaupun nggak beli baju 2 tahun nggak apa-apa, ya, asal ada makanan pakaian cukuplah. Ketiga Lukas 16 ayat 12. Ini keren lagi cara Tuhan nguji. Ya, jadi saya kembali lagi ayat 11 dulu. Ternyata ngetes kejujuran itu dengan uang. Ya, tes kejujuran tadi ayat 11 ya harus uang ujiannya itu ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Unik cara surga menguji kita, ngetes kita. Jadi sebelum saudara dan saya bisa dipercaya harta milik kita sendiri, ternyata ujiannya dengan cara menggunakan barang pinjaman. Keren sekali. Ini latihan. Maka itu begini. Kalau saudara enggak ikut merasa memiliki barang-barang yang saudara pinjam dari teman atau dari orang, maka orang itu istilah saya akan jadi orang miskin sampai mati. Saya beri contoh kecil. Tapi ini ngeri loh saudara. Siapa pernah menanyakan, hampir semua orang kalau habis kontrak rumah yang dia kontrak, maaf ya, cenderung rusak dan membiarkan enggak? Loh, ini saya tanya jujur. Ini jahat di mata Tuhan. Dan biasanya kalau ditegur, loh kok kamu begitu? Jawabannya enteng, gak melok duwe. Gak ikut punya saja kok. Nah itu calon orang miskin sampai mati. Kalau kita
dapat pinjaman, kontrak itu kan pinjaman walaupun kita bayar. Usahakan kalau sudah habis kontraknya paling tidak kembalikan seperti keadaan semula waktu kita masuk. Nah, kalau kita jujur, setia, menjaga milik orang lain yang sudah kita pakai, nggak ada krisis dalam hidup ini. Keren sekali firman Tuhan. Ya, dalam pengalaman saya percaya saudara pun pernah ngalami. Siapa sering kehilangan pulpen karena lupa tadi dipinjamkan siapa? Ngerti contoh ini? Sering enggak? Ayo kalau jujur, yang patut disalahkan yang minjemnya atau yang pinjem? Ayo jawab dong. Ya yang minjem dong. Harusnya ingat tadi barangnya siapa. Itu barang kecil cuma pulpen. Tapi itu ujian kegagalan kita. Kalau kita sampai lupa ini barangnya siapa tadi. Nah inilah cara papa kita didik kita. Maka itu krisis itu berkat kalau kita hidup dalam 3 bahan ujian ini tadi. Saya ulangi, yang pertama hal-hal kecil yang teliti. Ya, hati-hati untuk semuanya. Yang kedua soal uang. Jujur atau tidak dengan uang. Contoh kecil saja. Teman baik. Terus aduh aku lagi sibuk. Tolong belikan ini ke situ. Nah, saudara tahu harganya. Karena teman baik. Dia datang bawa barang itu. Tapi uang kembaliannya dikurangi. Enggak ada artinya. Tapi jujur, lain kali berani percayakan sesuatu lagi kepada dia. Nah, itu soal ini firman Tuhan. Jadi mulai hari ini mari kita menyadari bahwa krisis itu tidak perlu dipersoalkan. Karena itu mendidik kita untuk kita naik tingkat lebih tinggi lagi. Dan krisis itu bagus untuk kita bisa mengenali keadaannya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan ganti kata pencobaan-pencobaan dengan kata krisis. Krisis-krisis kehidupan yang kita alami, saya ganti untuk kita semuanya bukan kamu. Ialah krisis-krisis hidup yang biasa. Apa kata lain biasa? Umum. Lain lagi. Normal. Yang lain lagi. Umum. Normal. Ayo. Sederhana. Hari-hari ngalami kok. Mari kita cek. Kapan seorang manusia mulai kenal masalah dan kenal krisis? Ayo kira-kira mulai umur berapa? Ayolah cepetan. Sejak dalam kandungan. Betul, sejak dalam kandungan. Saudara percaya? Bidan ahli, dokter ahli kandungan pun sehebat apa? Enggak pernah mengentengkan ibu hamil. Betul tidak? Jadi sejak kita belum lahir, yang namanya krisis hidup sudah ada. Cuma kita lupa. Oh enggak amin. Ya karena enggak ingat. Tapi itu krisis sudah kita alami. Berarti 9 bulan 10 hari kita ini sudah hidup di dalam krisis.
Betul? Tiba waktunya melahirkan. Enggak ada dokter yang mengentengkan, enggak ada bidan yang menangani ibu lah. Ibu melahirkan itu dianggap enteng, tidak. Ini taruhan nyawa, betul? Nah, begitu lahir selesai krisis? Tidak. Umur sebulan, itu bahaya sekali. Bisa kena virus ini, virus itu. Ulang tahun setahun, happy birthday to you. Selesai krisis? Enggak. Muncul lagi. Umur 5 tahun waktunya sekolah. Selesai krisis? Enggak. Loh, cepetan mikir gitu loh. Betul? Lulus TK selesai? Enggak. Masuk SD. Ada krisis selama SD? Banyak ulangan, ya betul. Lulus SD selesai? Terus. Maka itu kalau krisis datang, harusnya saudara ngomong, oh kamu lagi, kenal aku. Kok enggak amin? Sejak kapan kenalnya? Sejak dalam kandungan. Ya wes. Berarti makin tua usia kita, bukan makin banyak, makin ahli. Lu betul enggak? Lu ya atau tidak, saya tanya kok. Harusnya makin pinter. Karena sekian puluh tahun hidup kita, sudah ketemu mereka. Ini firman luar biasa. Saya ulangi, krisis-krisis kehidupan yang kita alami ialah krisis-krisis hidup yang biasa. Nah, yang biasa ini jangan dijadikan luar biasa. Kalau yang biasa kita jadikan luar biasa, jadi makin berat. Betul ya? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kok enggak amin sih? Kita ini orang atau bukan? Ya sudah. Nah, berarti setiap manusia sanggup enggak menghadapi krisis dan masalah? Sanggup, karena sudah diukur oleh Tuhan. Enggak akan melebihi. Mengapa? Ada jaminannya. Kata sebab itu kuncinya. Kalau ada kalimat terus diputus dengan kata sebab, artinya apa? Di belakang kata sebab dan di depan kata sebab. Itu artinya apa? Cepetan. Lu ayo apa? Sebab karena ada alasan. Ya, ada jawaban. Sebab Tuhan setia. Dia yang menciptakan kita, itu setia. Arti kata setia itu keren. Barengi, kalau bahasa Surabaya. Setia itu menemani. Kata setia itu selalu ada di situ. Ini jaminannya. Setia dengan siapa? Dengan kita. Dan dia nemani kita. Di balik krisis itu, di dalam krisis itu, kita enggak pernah sendiri. Ini luar biasa, saudara. Saya berhenti dulu sampai kalimat ini. Siapa yang setuju kalimat ini? Orang-orang hebat di dunia ini. Sebutlah dokter siapa, profesor siapa, ya ahli-ahli. Misalnya siapa pernah ketemu tukang pipa, tukang ledeng ya yang ngadepin bocor atap. Kalau kita sebut, wih orang itu hebat. Percaya enggak orang-orang kita sebut hebat? Itu karena sudah terbiasa dengan masalah. Loh, jawab ya atau tidak? Dan orang-orang seperti itu pasti, coba renungkan kalimat ini. Orang-orang seperti itu ketagihan krisis. Loh, betul tidak?
Orang-orang yang sudah terbiasa dengan kesulitan hidup. Kalau nggak hadapi masalah enteng-enteng, seneng nggak? Enggak. Enggak seneng malahan. Loh kok enteng? Loh betul nggak saudara? Kami punya anak dokter gigi. Kaget saya waktu ngomong. Pernah yang ngalami dokter gigi akarnya kuat sekali sampai diongkek, ditang. Wah gitu. Pernah ngalami bukan? Nah ternyata dokter gigi itu kalau ketemu gigi yang dua blek itu makin seneng buat dia. Loh kenapa? Karena dia belajar. Dan bukan untuk keuntungan dia. Si pasien pun dengan tertolong. Dokter-dokter yang ahli bedah itu enggak puas loh kalau cuma bedah kukul. Loh betul enggak? Enggak puas kalau cuma bedah jerawat. Enteng. Loh jawaban ya apa tidak? Nah tukang-tukang ledeng, tukang talang itu kalau cuma bocor biasa mereka enggak suka. Akan cari yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Jawaban cepat kok diam saja. Jadi boleh pakai kata ketagihan. Iya enggak? Kalau seminggu enggak ketemu yang sulit, cari dia di mana ini? Loh betul atau tidak? Karena justru orang-orang ahli seperti itu punya kepuasan tersendiri ketika menemukan hal-hal yang rumit dan sulit. Tapi penakut, kejet-kejet kalau dengar aduh. Ya nggak akan selesai. Hebat ya. Apalagi ada janji sebab Tuhan setia. Belum selesai dan diulangi lagi. Karena itu cepat. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai menghadapi krisis melampaui kekuatan kita. Ini jaminan yang kedua. Jaminan pertama, Tuhan selalu ada dengan kita. Jaminan kedua, Ia tidak akan membiarkan kita. Enggak akan. Ada jaminan ketiga nanti. Pada waktu kita menghadapi krisis, ini jaminan ketiga. Tuhan akan ngapain? Memberikan kepada kita jalan keluar. Stop dulu. Pernah tahu istilah solusi? Jalan keluar untuk menyelesaikan masalah? Ternyata orang yang ahli di bidang-bidang tertentu itu penyebabnya cuma satu, bukan karena sekolah. Siapa setuju fakta hidup? Orang sekolah dengan orang pengalaman, beda atau tidak? Mana yang lebih expert? Pengalaman. Justru banyak orang sekolah cuma tahu teori. Tapi yang pengalaman karena mereka sudah terbiasa menemukan jalan keluar. Sama halnya. Orang-orang hebat seperti itu ketagihan masalah. Bukan cari masalah dan bukan buat masalah. Beda. Kalau nggak ada masalah, rasanya kok hidup ini nggak enak ya. Ada yang kurang. Apa ini? Dan begitu dia ketemu masalah, wah ini makananku. Dia mulai putar otak, dia cari jalan keluar bagaimana. Sehingga kita semua dapat menanggungnya, menanggung krisis itu. Jadi kalau saudara dengar berita-berita di dunia ini tentang krisis ini, krisis itu, guyo ae, gitu. Tertawa saja sebab sudah ada sejak dulu. Ini loh hebatnya krisis itu. Kita jadi terlatih, kita jadi kuat untuk mengalami
hal-hal yang lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat lagi di hidup ini. Setuju? Betul? Dan itulah jaminan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ayo kita nggak usah takut. Nah, suami istri sering nggak kita menghadapi krisis di rumah? Sering. Lalu gimana kalau ada krisis di rumah? Yaitu tadi, jangan saling nyalakan. Kalau di keluarga kita ada krisis, lalu kita saling menyalahkan, masalah kecil jadi tambah besar. Stop saling nyalakan. Tenang dulu, suami istri tenang dulu, jangan ungkit-ungkit. Sering ada yang gagal dalam krisis karena berkata, coba kamu dulu nurut perkataanku. Enggak mungkin ini terjadi. Pernah dengar ada suami istri ngomong begitu? Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Biasanya sering ngomong gitu tuh yang mana? Loh saya tanya, saya merem. Biasanya sering ngomong gitu yang mana? Bapak atau... Haleluya. Betul. Masih ingat orang Surabaya bilang mamulo, mamulo. Itu coba orang Surabaya ngerti kata mamulo, mamulo. Ya. Aneh itu kata ini apa? Mamulo, mamulo. Orang Kudus nggak tahu pasti. Hati-hati kalau ada masalah dalam keluarga kita, nggak usah saling menyalahkan. Hadapi bareng-bareng. Amin. Apalagi nyangkut orang tua itu gara-gara mamamu itu nyuruh apa itu. Siapa yang diomongi? Mertua. Ya enggak. Yang tadinya cuma seputaran 2 orang nyangkut ya enggak. Nah mertua disalahkan mau enggak? Enggak, ribut lagi. Ya enggak. Maka itu saudara, kalau ada krisis dalam keluarga, tenang, hadapi bareng-bareng. Enggak usah saling nyalakan. Ya sudah, kita harus hadapi bersama-sama. Itu jadi indah dalam hidup. Lalu suami istri berkata dengan jujur, kita tenang dulu ya, ayo kita jalani sama-sama. Pasti ketemu hal baru lagi nanti setelah ini. Dan itu menyenangkan sekali. Amin, indah. Nah kalau suami istri selalu begitu, ya itu begitu ada masalah lagi, enggak akan jadi besar. Ayo kita hadapi bareng lagi. Karena ini pasti indah itu nanti. Maka itu enggak ada krisis yang tidak bermanfaat buat hidup kita. Tidak ada krisis yang tidak berguna untuk kebaikan orang lain. Ibrani 2 ayat 18 ini yang terakhir. Ibrani 2:18. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Sebab oleh karena Tuhan Yesus sendiri, ngapain? Telah menderita karena banyak pencobaan, krisis, masalah. Maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Ini krisis yang ada. Ada anak kami, tiba-tiba suaminya meninggal tanpa sakit yang jelas. Aduh, belum setahun. Anak mereka 2 laki-laki. Belum setahun. Anak sulung mereka meninggal mendadak juga. Wih, betapa ini dinapiri. Ayat ini yang menghibur dia. Maka dia bisa menghibur banyak orang kalau mengalami hal yang sama. Aku ini contohnya. Di situ kami melihat hebat kamu.
Tuhan Yesus mengalami semua penderitaan masalah yang manusia hadapi. Maka itu dia bisa menolong mereka. Harus begitu. Kalau ada di antara kita yang pernah kehilangan seseorang kita kasih, jangan diam di situ terus. Hidup ini perlu maju. Jangan lagi mundur, apalagi diam. Jalan terus walaupun tidak enak. Ingat loh, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup itu kematian. Ya, menjadi kaya atau miskin pasti enggak. Kenapa kok enggak? Ya tergantung orangnya. Menjadi gagal atau berhasil pasti tidak. Enggak juga. Maaf, menjadi pandai atau bodoh pasti tidak. Tergantung orangnya. Yang pasti cuma satu, kematian. Maka itu kalau saudara menghadapi itu, jangan tanya, kenapa Tuhan, kenapa? Enggak usah dipertanyakan, salah. Yang betul begini, kapan giliranku? Loh betul tidak? Ngapain tanya yang sudah meninggal? Kapan giliranku? Itu yang penting. Nah anehnya, Tuhan bakal jawab enggak? Kapan giliran kita? Kenapa Tuhan enggak jawab? Belum waktunya bukan, karena kita ini kurang ajar. Loh, ngerti enggak? Coba contohnya. Saya tanya, Tuhan kapan giliranku? Daniel, kamu aku panggil 24 Oktober. Wih, tahu sudah, tahun sekian. Pasti namanya manusia bertobatnya 23 Oktober. Nah itu kurang ajarnya di situ. Betul? Maka itu enggak usah tanya, kenapa kok dia meninggal? Salahnya apa? Enggak ada urusan, memang wayai. Betul? Ini kepastian hidup. Yang penting kapan giliranku. Siapkan hidup ini baik-baik. Berapa banyak tahun yang lalu saya lupa. Tuhan bilang, ajarkan Daniel kemanapun kamu pergi. Siapkan sebuah ruangan di hati. Bahwa entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu. Karena nggak ada yang kekal di dunia. Dan entah kapan kita pasti akan kehilangan seseorang. Tahu bedanya sesuatu dan seseorang? Betul atau tidak? Kapan itu akan terjadi? Nah kalau itu terjadi, kita bisa menghadapi karena sudah punya persiapan. Ini hidup. Maka itu kalau saudara harus betul-betul ngerti krisis itu indah, maka hidup itu menyenangkan. Betul? Nah kalau saya pakai istilah dokter ya ayat. Saya nggak tahu saudara kenal dokter, kardiolog, ahli jantung yang hebat. Istilah saya ya. Dokter kardiolog, seorang dokter ahli jantung yang hebat. Kalau dia pernah kena serangan jantung sendiri. Betul? Karena begitu dia nolong pasien, dia nggak ngomong teori. Aku pernah ngalami. Betul atau tidak? Ya wis. Itulah krisis. Berarti kita perlu krisis nggak? Perlu. Satu, supaya nggak sombong. Dua, untuk kita belajar dari kehidupan. Yang ketiga, supaya kita bisa nolong orang lain. Saya ulangi, ada 3 hal yang hebat. Krisis harus kita hadapi. Yang pertama supaya apa tadi? Enggak sombong. 2 supaya mengalami dan kita ketika bisa nolong orang lain. Itu Rasul Paulus alami juga. Maka saudara dan saya harus berkata, terima kasih krisis. Lu ngomong orek.
Apa? 1, 2, 3. Terima kasih krisis karena aku belajar. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Ayo Bapak atau Ibu Gembala untuk gembala. Oke, mic yang mana? Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Ya, cinta krisis sekarang setelah pulang dari tempat ini. Ya, saudara, saya belajar banyak hal tadi ini, makanya saya cuma catat aja gitu. Ternyata dari Filipi itu tadi dikatakan Tuhan itu memenuhi apa? Keperluan. Jujur. Yang menjadikan kita krisis, yang menjadikan kita menderita, yang kadang menjadikan kita nggak puas itu keperluan atau keinginan, saudara. Rupanya ini yang menjadikan kita apa? Hidup mengalami krisis yang bahkan berkepanjangan. Karena kalau firman Tuhan katakan itu, dan tadi yang terakhir sekali rupanya, ya tadi Koden katakan bahwa kita harus menyadari yang pasti itu adalah sebuah kematian. Betul ya? Kaya atau miskin belum pasti. Ya, berhasil atau tidak belum pasti. Itu Pak Sam itu kalau pimpin pujian di awal-awal sudah begini. Yang paling dekat dengan kita siapa? Halo? Betul ya? Yang paling dekat suami. Loh, suami kadang-kadang juga enggak dekat, saudara. Bisa pergi, betul? Istri sama, saudara kita sama, orang tua kita sama. Betul ya Pak Sam gitu ya. Yang paling dekat dengan hidup kita itu siapa? Kematian. Sebab tidak ada satu orang pun yang tahu akan hari esok. Ya, itu sebabnya saya tadi belajar mikir betul. Apa yang menjadikan orang krisis? Ternyata tadi dikatakan bahwa hati-hati ya. Gaya hidup kita itu bisa menjerumuskan kita kepada krisis-krisis yang berkepanjangan. Betul ya? Dan di akhir khotbah tadi dikatakan, apa? Fondasi kita adalah apa? Ketika kita sadar bahwa rasa cukup adalah kesadaran bahwa satu saat nanti ketika Tuhan panggil kita, tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak bisa membawa apapun juga. Kita lahir telanjang, pulang pun telanjang. Saudara, ketika kita menyadari itu, percayalah bahwa yang kita butuhkan hanya makanan dan pakaian untuk bertahan hidup sementara, ya, supaya apa? Tadi itu makanan yang bagaimana? Yang berkelimpahan, pakaian yang berkelimpahan. Nah ini saudara, makanya saya terinspirasi tapi saya belum sampai di situ saudara. Mother Teresa pelayanannya luar biasa. Dia orang hebat di dunia ini, dia punya nama yang luar biasa. Tapi dia punya prinsip hidup yang luar biasa. Tadi kayak itu, saya tuh punya ikan koi saudara ya di kolam-kolam itu ya, saya senang sekali. Setiap kali makanan saya kasihkan, itu apa? Berebut. Tapi herannya, ketika mereka sudah ambil satu, dia pasti pergi, saudara. Setiap kali begitu, dikasih makan, diambil, pergi. Bukan seperti kita, seperti saya maksudnya. Saudara ya, kita nggak akan pernah berhenti kalau nggak apa, saya sendiri merasa cukup, kurang. Tadi itu betul. Ya, binatang itu saudara punya naluri yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara Mother Teresa itu punya prinsip gini. Dalam hidup saya, dia seorang tokoh loh saudara, dia harus pergi ke mana? Ke berbagai daerah. Meskipun dia cuma pakai baju yang satu macam aja. Dia punya prinsip hidup bahwa dia harus punya 4 helai baju saja. Dalam hidupnya. Satu dipakai, besok dicuci, pakai yang lain, besok kering, ya pakai yang lain. Ternyata 4 ini cukup. Saya terinspirasi, tapi saya jujur belum bisa melakukannya kalau 4. Ada di sini yang belum jujur saya saudara. Tapi kita belajar, saya mau belajar benar ya. Buktinya mereka enggak kekurangan.
Setiap kali beras diberikannya, ya numpuk. Dia nggak pernah menumpuk barang itu. Tadi dikatakan ketika dia lebih, dia apa? Dimakan sendiri, pasti ditinggal atau diberikan kepada orang lain. Nah, saya satu hal, saya dari dulu itu saudara, langganan sama Nuskin, ada suplemen yang bagus. Tapi itu seorang kenalan saya itu yang dari dulu teman saya, saudara dia selalu katakan begini, kamu mau sehat? Tadi itu loh nggak tahu, itu inspirasi dari mana tuh Koden yang 2 telapak tangan. Tapi ini orang Nuskin ini PT apa, ini perusahaan besar di dunia. Dia cuma katakan gini, mau sehat, makan nasi cukup segenggam kamu. Makan sayur cukup segenggam kamu. Makan buah cukup segenggam. Segenggamnya siapa? Segenggam kamu diciptakan itu dengan genggamanmu seberapa. Saudara benar. Dia katakan kalau kamu dikasih 1 genggam ini cukup buat kamu. Tapi kalau kamu makan 2, akhirnya apa? Diabetes, kolesterol, hipertensi gitu katanya saudara ya. Nah firman Tuhan tuh mengajar kita luar biasa. Makanya malam hari ini sungguh firman Tuhan katakan, saudara cinta krisis, saya belum cinta. Tapi belajar mencintai. Benar ya, suami saya ada di tempat ini karena sebuah krisis. Dan Tuhan izinkan segala sesuatu bukan tanpa rencana. Tadi yang di akhir ya kita belajar firman Tuhan supaya kita di sini cuman belajar lebih lagi melalui firman Tuhan ya saudara. Tadi dikatakan supaya kita enggak sombong. Benar saudara? Karena manusia itu cenderung kepada angkuh. Ini dia. Siapa dulu ini? Yang kedua apa? Mengalami. Dan dampak ketika kita mengalami. Kita bisa menjadi berkat dan berbagi kepada orang lain. Amin. Saudara mari kita siapkan hati kita untuk hari ini, malam hari ini melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tadi ada pujian sebelum firman, ku kan berdiri ya, di tengah badai. Saudara, firman Tuhan di Mazmur 23, Tuhan gak menghantar kita selalu di rumput yang hijau, tidak selalu di air yang tenang. Tapi Tuhan berjanji apa? Tadi itu loh. Menyertai, setia itu berarti menyertai. Bahkan sampai lembah kekelaman, tongkatnya dan gadanya akan senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena apa saudara? Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Terima kasih Bapak. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus
dikatakan itu setiap firman selalu keluar. Di situ ada kekuatan. Di situ ada jawaban yang pasti. Hanya di dalam firman Tuhan kita bisa berlindung, kita bisa bertahan. Terima kasih Bapa, sampai hari ini kami boleh ada. Semua adalah kasih dan anugerah-Mu yang besar yang diberkati. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami. Walaupun setiap hari kami menghadapi krisis, menghadapi masalah, Tuhan tetap setia menyertai kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang luar biasa, dahsyat dan hebat. Kami bisa bertahan sampai hari ini. Kami bisa berdiri. Luar biasa Tuhan. Kesetiaan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan selalu menyertai sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur berkati hamba-Mu Tuhan Koden dimanapun lompat itu setiap hari. Urapan-Mu berkuasa dan hikmat Tuhan semakin nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan menjadikan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari Tuhan, mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Buat kami kesempatan di tempat ini kami boleh mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Saudara,